di Solusi Cerdas bersama Caleb. Om Swastiastu. Nama lengkap siapa, Lep? Ngurah Arya. Ngurah Arya. Ngurah Arya, Aji dari Tabanan, Ibu Negara lahir. Saya lahir di Kute. Di Kute. Ya. Kute sekarang macet, Lep? Crowded, bukan macet. Oh, crowded. Ya. Oke, berarti kita panggil Caleb. Ya. Kita mau tahu, Lep, kenapa milih profesi sebagai tukang tato? Ya, karena mungkin basic dari kecil suka gambar dan pingin menunjukkan kreasi dari hobi. Mengabadikan dari senang gambar, hobi, kebablasan, ya jadi tukang tato lah. Kalau mau jadi tukang tato itu perlu kursus, perlu belajar, atau perlu pendidikan khusus untuk bisa, ini kan nato berbahaya, Lep? Kursus tidak perlu, cuman basic minimal kita harus kenal seni, mengerti seni, dan coba-coba untuk harus punya nyali untuk melampiaskan di kulit orang. Awalnya sih coba-coba, tapi kan semua akan ada proses. Ya dari basic senang gambar lah minimal. Berarti Caleb punya keahlian nato ini otodidak? Otodidak, semua rata-rata otodidak. Rata-rata tukang tato Ya, otodidak? Otodidak. Apakah tukang tato perlu mengetahui akan ketebalan kulit untuk tidak menyakiti atau membuat orang itu tersakiti? Tato pasti sakit. Kalau berani sakit, silakan tato. Kalau enggak, mending dengan tato. Karena minimal pasti sakit. Yang namanya kulit ditoreh pakai jarum dan keluar darah. What you expecting? Sakitnya. Cuman ada kesan uniknya. Something that you can explain. Kebanggaan. Kebanggaan. Ya. Dengan karya yang Caleb torehkan di badan orang itu sebuah kebanggaan. Kebanggaan buat mereka yang ditato, berani tato. Dan itu one life choose, sekali pilihan, karena tato tidak bisa hilang. Sekali pilihan, bukan temporari ini, permanen dan akan selamanya. Kalau Caleb tuh badan kan banyak tato, Lep. Kapan pertama kali badan ditato? Tato pertama waktu SMP kelas 3. Itu sekitar tahun 95. SMP kelas 3 Ya. ditato? Ya, dan ketahuan sama orang tua sekitar tahun 97, SMA kelas 2-an, ketahuan habis-habisan didaldal dan dimarahin. Dan dari sana saya ingin menunjukkan kalau tato ini not just for fun, akan saya jadikan untuk lifestyle. Dari sana saya mulai belajar nato, dan astungkara dari tahun itu pun saya mulai menghasilkan uang dari tato. Oh, Caleb dari SMA udah nato? SMA kelas 2 saya sudah tato, sudah mulai nato. Ini studio tahun 98 sudah buka. Oh. Dan jujur saya menempuh SMA 5 tahun. Karena pas ulangan umum itu saya ada proyek tato, saya ambil tatonya bukan ulangan umumnya. Jadi saya tidak diizinkan menyusul dan dikeluarkan dari sekolah. Kenapa, Lep? Apa orang tua tidak mampu harus nato sehingga tidak sampai ikut ulangan umum, dan itu merupakan momen yang sangat penting? Mereka sedikit angkat tangan, itu terserah kayak whatever I want. Tapi secara finansial orang tua mampu untuk bayar dan menghidupi Caleb? Lebih dari mampu. Lebih dari mampu? Lebih dari mampu. Terus nato bukan dapat uangnya atau hanya sekedar senang aja? 50-50, kebanggaan sama ada uangnya zaman itu. Dan mulai saat itulah saya ingin membuktikan pada dunia kalau tato itu jadi lifestyle kehidupan saya, bukan not just crime or show off. Dan studio itu ini buka, mulai dapat tamu-tamu pas kuliah, berangkat ke Australia nato di sana.
pulang dari sana tahun 99 we open proper studio. Itu tahun berapa? Tahun 99 Maret ini studio 69 Tattoo benar-benar resmi buka as professional studio. Tahun 99 itu Caleb SMA kelas 3. Udah kuliah. Oh, udah kuliah. Ya. NATO tahun 97. Mulainya 97 waktu masih SMA. Oke, kita di 97 orang tua tidak setuju akan profesi tato. Ya. Bukan tidak setuju dengan profesi tato. Tidak terima kalau anaknya bertato. Kecewa punya anak pakai tato, dan saya ingin membuktikan pada orang tua kalau tato itu bukan hanya sekedar fun, show off. Ini akan saya jadikan jati diri untuk hidup. Saya buktikan di sana. Dan Bapak Ibu dimanapun berada, saya mengenal Caleb ini dari dia SMA, SMP. Saya SMA, saya udah kenal dia, dan orang tuanya dia, bapaknya adalah pengusaha restoran yang sangat sukses di Kuta, ibunya sebagai salah satu petinggi hotel besar di Kuta. Jadi finansial pada waktu itu jujur aja sangat amat lebih dari cukup. Sangat amat lebih dari cukup. Dan kita mau tanya nih, kita tidak tanya dari SMA, dari kuliah tahun 99. Iya. Anak-anak muda waktu itu kan orang-orang yang bertato, orang-orang yang hidupnya di Kuta. Oh, tato itu akan saya buktikan bukan sekedar crime, tetapi kenyataannya kehidupan anak muda waktu itu kan lebih kepada, mohon maaf, narkoba, klub malam, seks, drug, pergaulan seperti itu kan di Kuta zaman itu lagi bebas-bebasnya, Lep. Gimana saya tidak pungkiri itu, karena saya juga korban dari itu semua. Saya juga sempat terkecimpung narkoba pada saat tahun itu, dan jeruji yang memberhentikan saya sempat masuk penjara karena narkoba. Karena narkoba. Dari keluar sana saya bersumpah dan berjanji sama diri sendiri tidak pernah akan menyentuh apalagi melihat barang itu sampai detik ini lagi. Berapa tahun pakai narkoba waktu itu? Bergelut sekitar 2-3 tahun bergelut narkoba. 2-3 tahun. Iya. Dan itu pun kalau tidak jeruji yang menghentikan, mungkin saya sudah tidak ada. Karena 5 orang teman saya yang masuk barengan sama saya, 4 orang di antara mereka semua sudah off. Meninggal? Sudah mati karena in and out, pakai ulang lagi. Wow. Ya, cuman saya yang masih bisa bertahan karena cuman saya yang bisa lepas. Berarti untung ditangkap polisi? Itu 50% untungnya. Kalau tidak tangkap mungkin saya udah off. Itu hikmahnya ditangkap, bikin saya jera, bikin saya tobat. Nah, waktu itu kan zaman itu kehidupan anak muda itu kan penuh dengan, maaf ya, narkoba oke lah. Caleb pakai itu selama 3 tahun sampai masuk penjara dan disadarkan karena penjara. Di zaman itu kan tidak bisa lepas dari, maaf Lep, kita ingin dengar sedikit kehidupan pemuda seumuran Caleb yang kuliah dan lebih besar lagi menjadi bahasa kerennya itu beach boy itu ya, atau gigolo-gigolo yang memang adanya di Kuta zaman itu. Oke. Terima kasih pertanyaan itu, pertanyaan yang sangat saya tunggu dari dulu. Beach boy, gigolo itu yang Om sampaikan tadi. Biar kita tidak salah kaprah. Sekarang saya utarakan, saya orang Kuta asli yang bisa mungkin bisa mengutarakan itu. Beach boy adalah itu kehidupan anak-anak pantai, anak-anak surfing. Itu semua positif. Mereka surfing, melakukan aktivitas kehidupannya di pantai. Mungkin mereka ya ada sekedar minum alkoholnya, having fun di pantai, surfing, kehidupan olahraga, positif semua. Mereka itu yang dinamakan beach boy. Yang dinamakan gigolo itu adalah manusia yang menjual diri. Yang kalau kita di kehidupan publik mungkin wanita tunasusila, WTS, tapi ini boynya. Mereka melakukan hubungan dengan
bule-bule cewek dengan ada peninisialnya. Oh. Mereka jual diri, itu namanya gigolo. Kalau di Bali, kalau saya contoh ada teman-teman atau teman-teman cowok kita yang menggandeng cewek bule dan langsung dijudge gigolo, saya tidak terima. Karena mereka adalah mungkin in love, mereka pacaran, mereka bukan dibayar. Belum tentu. Belum. Itu seperti saya, pengalaman saya yang sudah dulu, saya melalui itu juga, dan saya menamakan diri kita itu playboy. Playboy. Playboy, bukan gigolo. Kita bersama wanita bule itu atas dasar suka sama suka, bukan karena dibayar. Itu perbedaan antara gigolo sama playboy. Oh. Jadi tidak semua yang menggandeng bule di jalanan itu kita bilang gigolo, itu salah. Kan biasanya Itu bahasa orang awam yang tidak mengerti apa itu playboy, apa itu gigolo. karena apa? Karena image di masyarakat, laki-laki yang bertato, badannya hitam dan besar, itu pasti gigolo. Nah, itu image yang mereka sudah kadung salah kaprah. Sudah salah kaprah. Baru ini seperti yang saya bilang, tattoo crime, fuck off. Itu artinya maaf, orang yang mengejar orang yang bertato adalah kriminal, itu salah. Masih banyak yang berdasi yang kriminal. Kita orang tato, this just art. Ini seni, bukan kriminal. Bahkan kita membunuh ayam pun berpikir. Oh. Jangankan membunuh orang. Dan teman-teman yang tatonya full rock and roll, gondrong itu hanya sekedar seni, karena mereka pencinta seni, bukan kriminal. Karena mungkin zaman dulu pada saat orang masuk penjara ditato di sana, keluar dari penjara ada tatonya, tapi itu kan cerita lama yang sudah kadung melekat di otak orang-orang awam. Kalau sekarang tato itu adalah seni. Badan full tato not guarantee they are crime. Hanya sekedar seni. Oke. Biar tidak salah kaprah. Ya. Kita ngomong seperti sekarang, don't judge the people by the cover. Jangan mengejat, bahasa Bali, bahasa Indonesia ya. Menghakimi orang dari bentuk luar covernya. Banyak kok penjahat yang berdasi, yang penampilan rapi, yang kita anggap wow, tapi kenyataannya ini this is just art. Ya. Tapi kenyataannya orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang memang kriminal itu kebanyakan bertato, Lem. Ya, tapi itu kan mereka tatonya gimana? Kelihatan kok mana tato mau tato orang yang memang residivis sama tato art. Oh, itu beda. Kelihatan hasilnya dari penampilannya, bentuknya kelihatan. Karena sekedar tatoan lah kalau yang mereka yang gitu itu. Berarti kalau setiap tubuh, anggaplah Caleb ini kan tubuhnya hampir semua ditato, mengandung makna dan arti apa enggak tuh? Some yes, the rest just art. Seperti yang bermakna itu yang di tangan itu nama anak saya, kelahiran anak saya, dan beberapa ada maknanya, cuman the rest just art. Lab, tanggapan ini kan setelah memilih profesi sebagai tukang tato, tanggapan keluarga, tanggapan istri, anak-anak, bahkan tanggapan masyarakat, oh tukang tato itu, tanggapan ini ya, tadi udah dijelaskan, tidak baik, tukang tato itu crime gitu. Itu bagaimana Caleb menanggapi hal-hal itu? Untuk saat ini, sampai detik ini, sudah terhapus semua tentang crime-nya tato. Mereka sudah menerima kalau tato ada art dan usaha, bukan crime lagi. Dan astungkara semua kedua orang tua mendukung, karena dari hasil tato yang positif kita bisa menghidupkan keluarga, bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan sama keluarga.
selama tato itu tidak mengandung makna yang tidak dan bisa diterima dengan masyarakat luas. Seperti sekarang tato semakin menjamur karena mereka udah nganggap itu adalah profesi kehidupan mereka sekarang. Iya betul, banyak sekali tukang tato sekarang. Kalau ke Sekti9 tato ini biasanya orang bule apa lokal? Kita rata-rata bule. Ini Sekti9 tato saya buka bulan Maret tahun 99. Ya bisa dianggap salah satu studio tertua lah di Kuta, karena we own the place, kita tidak kontrak dan langganan-langganan kita akan tetap datang kapanpun mereka datang, saya akan tetap selalu ada di sini. Tidak seperti di studio-studio yang lain, mungkin 2 tahun di sana datang langganannya mereka udah hilang karena tempat mereka list place. Oh, oke. Ini karena milik sendiri. Iya, milik sendiri dan kita udah punya langganan tetap. Tetap. Ya, Berarti di luar in and out, ada customers walk in. lokal pernah tato? Jarang kita ngambil lokal karena jujur maaf, lokal harga belum terjangkau untuk mereka. Rata-rata banyakan lokal harga belum terjangkau. Karena perbedaan harga dari luar sama lokal itu masih sangat jauh. Kalau boleh tahu, Lep, untuk price nih, untuk harga tato di pangsa bule itu seperti apa, Lep? Kalau tato, harga price tato itu fleksibel. Kita lihat kualitas customersnya. Contoh kalau customersnya memang sedikit tidak ada uang, satu gambar itu bisa dengan bervariasi harga. Tidak ada patokan harga, cuman studio saya ada patokan harga open needle 350 paling murah. 350.000 paling murah. Walaupun cuma bikin titik open needle, yang penting open needle harga terendah 350. Dan setiap studio beda-beda, ada mereka yang mempricekan per jam, ada yang mempricekan per gambar, ada yang mempricekan per detail atau bagaimana, itu fair enough, every studio different. Kalau saya di sini per desain, per gambar, per kualitas, kerumitan gambar dan size gambar, bukan per jam. Oh. Kalau yang pernah di sini, Lep, yang pernah di sini, harga termahal yang pernah di sini dicapai berapa? Termahal. Termahal yang pernah saya ambil cuman berapa ya? 20 juta kalau tidak salah. 20 juta Iya. per sekali tato ya. Sekali tato, penggarapan dari jam 2 siang sampai jam 4 pagi. Ya. Dari jam 2 siang sampai jam 4 pagi. 4 pagi. Dan itu ada beberapa breaknya, ada sekitar 10 kali break. Wow. Ya, break paling 15 menit, rokokan tamunya, balik lagi, hajar, break lagi, sekitar 10 kali break lah. Itu tukang tato tidak ngantuk itu? Tukang tato tidak akan pernah ngantuk karena exciting dan pada saat kerja kita tuh tidak mungkin ada, walaupun gimana ngantuknya, karena full konsentrasi, kita tidak akan bisa ngantuk. Se-exciting apa, Lep, dalam proses pengerjaan tato itu? Setiap gambar itu beda-beda excitingnya. Karena ada beberapa gambar yang kita tidak suka, tapi kita harus bikin demi tamunya dan demi finansial, kita harus garap. Dan ada kadang-kadang gambar yang benar-benar kita suka, karena setiap tukang tato itu dia tuh ada menguasai dan hobinya dalam bidang bikin black and gray, ada full color, Japanese style, oriental, tribal. Itu setiap tukang tato beda-beda hobinya. Jadinya kayak saya, kalau ada gambar yang berbentuk black and gray, itu exciting saya bikinnya, karena saya hobi black and gray. Artinya? Yang arsirannya cuma hitam putih. Oh. Ya, black and gray. Berarti aliran dari masing-masing orang atas Setiap artis tato itu beda-beda. beda-beda ya? Bukan aliran, hobinya. Oh, hobinya. Tapi semua gambar kita minimal harus bisa bikin. Biasanya gambar itu dibawa oleh customer apa dibuatkan oleh tukang tato? 50% customers punya ide untuk apa yang dia mau atau dia bawa, atau dia punya ide aja, kita yang mengembangkan. Berarti tidak bisa orang datang ke sini tato, ambil sekarang pengerjaannya proses langsung, nggak bisa? Langsung bisa. Oh, langsung bisa? Iya. Untuk pembuatan gambarnya? Makanya kita harus bisa gambar. Di sanalah kelebihan
tato studio di Bali. Walk in, utarakan apa yang kamu mau, digarap langsung. Tidak seperti tato di luar, mereka harus nunggu timing, digambar dulu, didesain dulu sama artisnya, minggu depan, bulan depan baru digarap. Kalau di Bali, tamu walk in, minta apa, kita gambarkan di depannya dia langsung. Di sana proudnya, di sana kelihatan kita profesionalnya untuk bisa gambar di depan tamu. Di sana kelebihan kita, kelihatan artnya kita. Karena rata-rata tukang tato di Bali yang seumuran saya, yang sudah sedikit old school, tidak ada yang bisa main komputer. Mengedit tidak bisa mereka. Yang sejaman saya, mungkin yang muda-muda sekarang pintar dia. Tamu minta apa, kita main langsung otodidak, kita main manual, main bikin desain gambar, tidak lewat komputer. Di sanalah tamu melihat kita tuh benar-benar art. Oh, berarti handmade itu lebih handmade-nya. Di sana kita kelihatan benar-benar this man is really artistic. Nggak cuman pintar di komputer. Banyak tukang tato yang pintar tato tapi tidak bisa gambar. Oh, tapi dia jago komputer. Jago nato. Jago nato. Jalani mesin jago tapi gambar dia nggak bisa. Oh. Iya. Dia gambarnya main komputer, main menyontek atau mengedit gambar yang ada. Loh, tukang tato itu kan harus bisa gambar karena dia Belum tentu. karena dia ngukir gambar di badan orang itu. Belum tentu. Seperti tukang ukir belum tentu bisa gambar. Ngukir pintar dia, suruh gambar dia belum tentu bisa. Oh. Mungkin bisa dia gambar, cuman tidak benar-benar maksimal hasil gambarnya. Cuman nato dia pintar. Pernah nggak punya pengalaman ini, Lab? Orang tato kesini orang bule. Terus yang ditato tiba-tiba kelompok Yakuza gitu. Tiba-tiba kelompok preman. Banyak. Hah? Banyak. Yakuza, gangster, bikie Australia banyak kok. Tato Tapi di sini. mereka kan ada artinya di sini. This is Bali, this not your country. What do you want to do? Entah kamu mau Yakuza, mau preman apa luar negeri, mau ngapain kamu di sini? Kalau saya cuman kerja nato doang, saya cuma nato, nggak ada hubungan dengan crime seperti itu. Kalau orang-orang seperti itu nato tuh sopan apa uragan apa wild atau gimana, Lab? Walaupun mereka tidak gangster, kadang-kadang yang nak gangster pun kadang-kadang urakan. Setiap orang tuh beda-beda, karakter tamu tuh beda-beda. Apalagi mereka udah sedikit pengaruh alkohol atau apa, udah mereka in vacation, mereka holiday di sini merasa lepas, merasa free, urakannya udah kelihatan keluar. Cuman di sini selama memungkinkan untuk ditato, tidak terlalu mabuk dan tidak terlalu banyak mulut dan urakan, saya garap. Kalau terlalu banyak omong atau mabuk atau apa, saya suruh keluar. Karena saya pada saat kerja nggak mau terganggu. Full konsentrasi. Iya, karena saya jualan seni, saya nggak mau efeknya ada hasilnya. It's not just about money. Bukan hanya sekedar uang, itu hasil pekerjaan yang akan dibawa sama dia permanen. Melekat abadi. Iya, dan minimal hasilnya saya udah tahu itu akan bisa digarap apa enggak. Karakter tamu beda-beda. Pernah ada tamu yang nato di sini ribut dan tidak bayar? Nah, sampai detik ini belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Berarti dia mau? Ya, belum ada. Karena sebelum tato kita sudah deal harga, sudah meyakinkan dia bayar berapa. Kalau orang bule, terutama bule-bule perempuan yang cantik, bule-bule perempuan yang seksi, itu kan kadang-kadang tempat-tempat tatonya di tempat-tempat yang Tanda kutip. ya. No problem, karena apa? Kita kerja profesional. Apakah tidak bisa melirik, melihat, menikmati atau gimana? Jujur pada saat pengerjaan kadang-kadang sampai 2 jam kerja, kadang-kadang tidak sempat ngelihat. Walaupun di sebelah mata. Meskipun tatonya di Iya, samping tidak bisa ngelihat, tidak bisa ngelirik. Karena apa? Mata saya full konsentrasi di satu titik jarum. Oh. Dan pada saat mata saya kalau ngelirik ke sebelah,
mata tamu ngelihat mata saya. Dan tamunya akan kecewa kalau saya ngelirik sebelah. Saya nggak mau itu komplain tamunya. Kita kerja profesional. Hal seperti itu diperhatikan sama dia. Karena pada saat kita kerja, kadang-kadang sambil nahan sakit, tamunya melihat mata kita, memandang mata kita kerja, memandang wajah kita kerja. Dan pada saat mata kita ngelirik ke samping, tidak melirik satu titik gambar, tamu bisa ngelihat. Dan saya nggak mau tamunya komplain. Bahkan 2 jam kerja pada saat tamu telanjang pun saya bisa kadang-kadang tidak sempat ngelihat apa kejadian di sebelah karena fokus dengan satu titik jarum. Oh, itu bentuk profesionalisme. Ya. Kalau tamu terus ngeliat mata caleg, tamu terus ngeliat cara profesional kerja, tamu melihat hasilnya, tamu cantik ini tiba-tiba menyenangi si tukang tato. Kadang-kadang bisa pergi lanjut ke ini nggak? Itu bukan cerita baru, sering terjadi. Sering terjadi. Iya. Karena tamu cewek yang udah tatoan kita pasti servisnya double. Try our best dengan berapa harga berapapun jebolnya kita kasih. Dengan harapan kita bisa pukul yang lain nanti. Itu udah cerita lama tuh, it's nothing new. Iya. Itu hal yang biasa aja. Udah hal yang biasa. Dan banyak kejadian mereka habis tato langsung jadi pacaran bla bla bla. Banyak. Itulah yang dinamakan suka sama suka. Suka sama suka. Bukan gigolo. Gigolo itu ada harga untuk setelah melakukan hubungan. Tanda kutip bahasa Balinya sundal muani. Dan kita yang playboy seperti ini dinamakan gigolo itu kecewa kita. Karena apa? Belum tentu cewek yang kita ajak itu punya uang lebih dari kita. Belum tentu bule yang kita ajak itu, cewek bule yang kita ajak itu punya uang lebih banyak dari kita. Gimana dia bisa bayar kita? Berarti kalau kencan sama bule-bule itu biasa lakinya bayarin? Bukan lakinya bayar, kita tidak mempermasalahkan duit. Artinya kalau mau makan di luar? Ya, mau makan atau apa tidak pernah mempermasalahkan. Kalau kita mempermasalahkan itu memang mentargetkan untuk makan enak, apa bla bla bla, untuk free dinner, free drink atau apa, itulah yang akan menuju ke gigolo. Dan rata-rata gigolo itu biasanya yang diajak tuh bule tua-tua. Okay. Bule tua-tua. Kalau bule sama-sama same age, itu rata-rata mereka suka sama suka. Sama mencintai. Iya, sama mencintai. Itu efek bonus. Oke. Kalau menurut Caleb nih, karena bersemangat, gairah, fokus pada titik, tidak memandang ke titik lain, bekerja dengan idealis dan tidak mau terganggu. Itu bahasa-bahasa seolah-olah tato itu sakral. Bukan tato itu adalah image masyarakat, mohon maaf ya, crime gitu ya. Sesakral apa sih tato di mata Caleb itu? Sakral dalam hal apa ini? Bagaimana modelnya? Sakral dalam hal idealis terhadap hasil karya yang Caleb hasilkan itu. Kalau sakral sih enggak, cuman tato itu udah, kalau buat saya that's my lifestyle. Lifestyle dalam artian hobi, penghasilan, that's my life. Ada orang yang, contoh, ada seorang bikie yang hidupnya kemana-mana, dewa dia adalah Harley, dia kemana-mana touring terus bla bla bla. That's their lifestyle. Mungkin dia ada penghasilan dari motornya. That's their lifestyle. Itulah tato, itulah saya. Hidup saya sampai kapanpun akan tetap jadi tukang tato. Kenapa? I love art, I love this job, I love challenge because every job is challenge. Setiap gambar, setiap tato yang saya garap itu adalah tantangan. Karena tidak semua tato itu sama, setiap tato beda-beda. Dan setiap tato yang kita garap itu adalah penggarapan yang belum pernah kita garap sebelumnya. Itu adalah semua tato itu adalah challenge. Dan berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik. Pernah mengalami kesulitan tatkala orang memberikan gambar kepada Caleb di dalam menorehkan di badannya mereka? Pas pembuatan desain biasanya kadang-kadang, karena mungkin gambar yang mereka minta not make sense, dia minta seperti A, B, C, tapi
sesuatu yang tidak mungkin kita bikin dengan size atau karakter gambar, warna. Contoh, ada gambar-gambar yang mereka bawa yang itu efek permainan komputer yang harus ditorehkan di tato yang tidak mungkin bisa sama. Tapi kita jelaskan sama tamunya biar dia tidak komplain. Kita jelaskan kalau ini tidak akan bisa seperti aslinya. Dan kita gambarkan di kertas dulu hasil yang rata-rata minimal yang akan mendekati hasil tato nanti. Kalau dia setuju, oke, deal harga kita garap. Berarti itu pengalaman ya, jam terbang itu bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Lihat gambar kita bisa ngelihat ini bisa kita ambil nggak? Setiap gambar yang kita diutarakan sama tamunya, saya mau bikin ini. Sekian detik kita lihat, kita pelajari. Oke, sip. Dan kita tanya mau buat di mana. Dan tidak setiap gambar pun, tidak semua gambar bisa digarap di setiap tempat. Karena kualitas kulit di seluruh badan orang ini beda-beda kualitasnya. Berarti tukang tato harus mengerti kualitas kulit. Harus mengerti. Saking jam terbang bisa tahu kualitas kulit yang ini akan jadi seperti ini akan seperti itu. Dan penggarapannya akan seperti ini, akan seperti itu. Dan sakitnya akan seperti ini, kita jelaskan sama tamunya. Dan kamu kadang-kadang nanya lebih sakit di mana? Sini, atau sini. Dan itu kita harus bisa jelaskan. Kita bisa jelaskan karena dari jam terbang kita sudah pernah mengambil tempat-tempat itu. Dari reaksi-reaksi tamu yang pernah kita ambil. Reaksi kesakitannya tamu yang pernah kita ambil di setiap tempat itu. Oh, itu dipakai sebagai... Itu kita pakai bayangan ngasih tahu tamunya. Wow. Tuh. Berarti puluhan, mungkin ratusan berarti ribuan ya? Mungkin. Oh, ribuan ya? Ribuan. Dari ribuan yang pernah caleb tato gitu ya, ada nggak karya yang benar-benar membuat dirimu, ini loh yang benar-benar saya banggakan sekali, yang terpuaskan sekali, yang klimaks dari sekian banyak itu? Banyak, tapi kita kan nggak bisa ngelihat hasil kedepannya, jarang bisa ngelihat hasil kedepannya karena habis tato tamu hilang. Oh, kecuali dia balik lagi. Berarti dia udah puas. Perasaan, anggaplah tamu tato setahun yang lalu ke sini, terus melihat hasil, pernah nggak, loh kok gini hasil yang saya buat dulu ya? Pernah nggak ada rasa? Pernah. Itu bisa kesalahan dari tamunya. Kalau hasilnya kurang puas, dia bisa kesalahan dari tamunya pada saat pengerawatan tato. Pengerawatan dalam artian setelah tato sampai penyembuhan itu harus ada perawatan intensifnya dari dia. Kalau jenis jarum, jenis obat, color itu tidak ada obat. Tidak ada obat ya. Yang dipakai tinta tato. Tinta tato. Iya. Ada standarisasi levelnya, ada nggak itu? Nggak ada. Ini yang murahan, ini yang sedang, ini yang mahal sekali. Tidak ada. Setiap brand itu beda-beda harga juga. Karena itu brand. Dan kita tidak ada, rata-rata di sini tidak ada yang pakai tinta lokal. Dan tidak ada yang tinta lokal yang beredar. Tidak ada tinta lokal yang beredar. Tidak ada. Kita pakai tinta luar semua. Berarti tinta tato yang ada di Bali ini impor? Impor semua. Brand internasional yang sudah ada di Google semua, di YouTube semua. Contoh kayak tinta hitam sama tinta grey wash itu yang saya pakai Kurosumi dari Jepang. Outline-nya, garisnya itu dari Jepang. Ada yang dari US, ada yang dari Kanada. Sekarang tergantung teman-teman sukanya yang mana makainya. Dan tamunya udah tahu bahannya itu ya? Tidak tahu. Oh, tidak tahu dia? Tamu udah tahu bahannya, tidak tahu kualitasnya. Kenapa nggak pakai tinta dari Indonesia aja? Tidak ada. Oh, tidak ada? Tidak ada. Dulu zaman dodol itu kita pakai Rapidro Staedtler. Staedtler Rotring itu tinta kita. Kalau kita tamu ada yang warna ungu, kita campur biru sama merah jadi ungu. Kalau sekarang every single color udah ada. Ungu tua, setua apa, semuda apa udah ada semua. Tidak ada istilah campur-campur warna sekarang. Oh, iya. Berarti ini baru semua udah profesional. Alatnya itu impor juga? Semua impor. Jarum-jarum itu? Jarum semua impor. Ada expired date-nya. Oh, ada expired date-nya. Yeah. Apanya nih? Tintanya apa jarumnya? Jarumnya ada expired date. Loh, itu kan besi, apa itu ya? Baja ya? Walaupun di dalamnya udah ada alat sterilnya dalamnya, karena itu kan ada uap di dalamnya, ada expired date-nya bertahan sampai tahun berapa.
Berarti itu udah nggak bisa dipakai lagi. Banyak yang kadang-kadang ada yang nakal-nakal tukang tato dipakai lagi. Cuman kadang-kadang ketajamannya tidak maksimal lagi, mengganggu kerja saya. Iya. Seharusnya kita bisa kerja sejam kelar, bisa 2 jam baru kelar. Karena apa? Not sharp enough, tidak tajam lagi jarumnya. Tidak setajam jarum yang baru, yang benar-benar masih before expired. Berarti lebih sakit dia kalau pakai yang udah Bukan expired. lebih sakit, saya aja yang lebih ruwet kerjanya. Oh. Ya, seharusnya gampang masuk tinta, ini agak susah. Sedikit agak tumpul, mungkin apanya kurang gitu. Yang penting, yang jelas perasaan juga enak makainya karena kita menunjukkan setiap tamu yang tato, kita menunjukkan sama tamunya, perlihatkan tamunya waktu expired jarumnya, biar tamunya percaya kalau kita benar-benar steril, dan jarum kita buka di depan tamunya. Iya. Wow. Kalau rata-ratanya Lep, seminggu berapa tamu yang bisa tato? Rata-rata average? Tidak bisa dibicarakan seperti itu. Tidak bisa. Tidak bisa dibilang. Karena apa? Ini daerah pariwisata, tamu tidak menetap di sini. Kadang-kadang 1 minggu bisa-bisa ada saat 1 minggu full tidak ada tamu sama sekali. Ada waktu kadang-kadang 1 hari itu bisa tidak tidur-tidur dari jam 1 buka full on sampai jam 1 malam. Orang nato. Ya, besok full lagi bookingan. Kita tidak pernah tahu karena di sini kan tamu holiday. Dan ada session-sessionnya tamunya holiday. Contoh kayak Australian Day, dia tuh bulan apa rame Australinya. Nah, kalau udah bulan Juli, Agustus, September sama Desember itu standby tukang tato udah nggak bisa kemana-mana. Itu akan banyak kerjaan. Jam 2 ada schedule mau nato orang dan sudah ada di luar. Sebelum kita akhiri, banyak sebenarnya yang mau kita tanyakan, tetapi karena ada bookingan. Siap. Apa pesan Caleb kepada anak-anak muda, khususnya di Bali, yang belum bertato? Oke, pesan saya untuk teman-teman yang belum bertato. Tato itu idealis pilihan. Kalau buat saya, seperti apa yang saya didik untuk anak saya, biar gampang. Try to not have tattoo. Tolong jangan tato badanmu kalau itu hanya untuk fun. Kalau itu mau jadi lifestyle-mu untuk bisa menghasilkan kehidupanmu untuk kedepannya, silahkan. Kalau hanya untuk gagah-gagahan, untuk hanya sekedar show off, gagah-gagahan, mending jangan. Karena itu tato tidak bisa hilang. Tapi kalau ujung-ujungnya kamu mau buat tato, tatolah something yang ada maknanya. Contoh, nama anak, nama ibu, nama istri, tanda kutip. Nanti punya istri lagi, nato lagi. Nato nama bapak, yakin tuh bapakmu. Oke, good. Nama anak, nama ibu, itu Nama orang tua. Ibu. Bapak yakin itu bapakmu. Ya kan, kalau ibu kan pasti ibumu itu. Ya kan? Kan yakin itu pasti ibumu yang melahirkan kamu. Oke, ini karena ada bookingan jam 2. Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, hidup adalah sebuah pilihan. Don't just book on the cover. Don't just book by the cover. Don't just book by the cover. Ya. Jadi jangan selalu kita menghakimi atau menjudge orang dari bentuknya. Especially for tattoo, tattoo is a lifestyle. Tattoo is art. Tattoo is not crime. Hidup adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu adalah hak dari asasi manusia. Dan apapun pilihan itu tentu tanpa seizin Tuhan Yang Maha Esa, mereka tidak akan bisa menjalankan dengan konsisten. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Matur suksma. Siap, sukses memuali, Sukses sehat selalu. dan berbahagia selalu.